Jadi siapapun presiden mendatang, siapapun pemerintahan mendatang, pusing 7 keliling mikirin bayar utang negara kita, betul? Bukan nggak boleh utang, boleh. Semua negara juga punya utang, oke. Tapi ya jangan kira-kira, jangan ugal-ugalan sehingga nanti membengkak, sulit kita menutupnya, mengembalikannya. Dan sekali lagi, utangnya buat apa? Kalau hanya untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum ada urgensinya hari ini, Mas ya, AHY, rasanya nggak masuk akal, betul? Kan bisa ditunda, boleh nggak ditunda? Apakah menjadi sebuah dosa menunda proyek infrastruktur? Tidak. Yang dosa itu membiarkan rakyat susah, membiarkan rakyat lapar, nggak punya pekerjaan, utangnya menumpuk, kasihan, betul? Demokrat harus sampaikan itu. Siap semuanya? Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Harga BBM naik, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga naik, daya beli lemah. Yang miskin makin banyak. Betul? Padahal Indonesia itu katanya bangunlah. Jiwanya bangunlah. Jiwanya dulu baru badannya. Nah, manusianya dulu baru infrastrukturnya. Jangan pembangunan serba benda. Pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Sepakat semuanya? Ini yang harus kita jelaskan. Lagi dan lagi ya, Mas AHY mengkritik soal pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi. Mas AHY apa nggak melihat ya bahwa rakyat itu sangat membutuhkan yang namanya infrastruktur ini? Kalau nggak percaya, nih lihat pengakuan dari warga yang puluhan tahun jalannya itu rusak parah, tapi ketika di era Pak Jokowi diperbaiki, mereka itu sangat berbahagia dan berbangga, bahkan sampai melakukan pawai kendaraan karena saking bahagianya dan ucapkan terima kasih ke Presiden Jokowi. Nah, berikut adalah videonya. Situasi jalan kita ini yang melas di atas sangat parah, rusak, berlobang-lobang dan segalanya. Oleh karena itu barang ataupun truk yang kami bawa di sini kemungkinan 1 hari 2 hari baru sampai di jalan provinsi. Kalau nanti jalan ini sudah dibetuli dengan bagus, masih rusak ya, maka segala-galanya sudah ada perubahan, termasuk sudah ada peningkatan taraf kami masyarakat yang melas di atas yang terdiri dari 6 desa, 3 dusun. Sebab biaya angkut segala-galanya sudah berkurang. Nah, jadi dengan adanya perhatian Bapak Jokowi, kami pun berbangga hati. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga Tuhan tetap memberkati Bapak Jokowi. Ini warga ya yang sampai pawai kendaraan karena saya tinggal di sini udah 10 tahun belum pernah diperbaiki. Jalannya sangat-sangat parah sekali dan mobil bisa terbalik dan masuk jurang. Karena kecintaan kami sudah ada mendapatkan hasil pertanian kami berupa buah jeruk, maka kami ingin mengantar oleh-oleh untuk Bapak Joko Widodo. Mana jeruknya? Terima kasih oleh-olehnya jeruk. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin dah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Kami sebagai masyarakat LMD Kutamblin sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memperbaiki jalan kami. Nah, ini jalannya ketika sudah
kami sebagai masyarakat LMD mungkin tidak akan pernah bisa habis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan segala bentuk cara ini kami lakukan, di mana dalam satu sisi maka monumen ini adalah sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Juga yang tidak kalah penting maka di dalam monumen ini akan menjadi ikon persatuan, di mana dalam persatuan nanti juga yang kita bilang sebagai biang belas ke atas, maka kami telah tercipta satu karya yang luar biasa. Maka untuk ke depan monumen ini juga akan menjadi yang akan kami wariskan bagi generasi kami, supaya untuk generasi kami juga akan tetap mengikat dalam persatuan. Lokasinya nanti di mana itu, Pak? Lokasinya tepatnya di Desa Kutambelin, Kecamatan Lobalang, Biang Belas ke atas, yang kita bilang kalau itu perladangan Laut Sugi. Itu arealnya di atas perbukitan dengan lahan itu kurang lebih sekitar 2 hektar. Saya ingin kembali agak jauh ke tahun-tahun sebelum pandemi. Pak Jokowi ya. Apa yang Alasan sudah utama kita bangun, infrastruktur yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun. Banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan terus ini. Nah itu tadi ya Mas Ahaye, sudah lihat kan warga begitu sangat berbahagia dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era Pak Jokowi. Dan tadi juga Pak Jokowi memberikan penjelasan bahwa infrastruktur itu adalah fundamental sebagai fondasi utama sebuah bangsa jika ingin maju, jika ingin bisa bersaing dengan negara lain. Presiden Jokowi membangun infrastruktur juga untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Tanpa adanya pembangunan infrastruktur itu, yang namanya jalan, jembatan, pelabuhan, pesawat terbang, jalan tol, jalan provinsi, dan yang lainnya, lupakan yang namanya kita mengejar untuk jadi bangsa yang maju. Nah, contoh paling kecil saja ya, jika Anda seorang pengusaha ingin membangun sebuah usaha atau berinvestasi di suatu tempat atau di suatu wilayah, jika nggak ada akses jalannya itu sulit, kira-kira apakah Anda mau untuk membangun investasi di wilayah tersebut? Tentunya Anda akan berpikir berulang-ulang. Beda cerita jika infrastruktur jalan di wilayah tersebut aksesnya gampang, pasti Anda akan semangatlah untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Jadi yang namanya infrastruktur itu memang jadi fokus Pak Jokowi untuk membangun fondasi kokoh bangsa kita agar kita ke depannya bisa jadi bangsa yang maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Dan tadi juga masyarakat
merasakan betul manfaat dari dibangunnya sebuah infrastruktur jalan, di mana sebelum adanya pembangunan untuk membawa dagangan buah jeruk tadi untuk sampai jalan provinsi itu butuh waktu 1 sampai 2 hari dari desanya. Dan setelah dibangunnya jalan tersebut, warga mendapatkan manfaat besar dengan biaya ongkos produksi yang lebih rendah dan perjalanan yang jauh lebih cepat. Jadi Mas AHY jangan bolak-balik kritik infrastruktur terus, tapi juga lihat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Grup One Gokil. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.